Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran saya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang obligation, prohibition, and suggestion ya. Maksudnya apa? Obligation itu kewajiban, larangan, dan saran ya. Nah di sini kalau kalian lihat must and have or has to are used to express obligation. Must. Jadi yang pertama itu artinya itu ada di yang keempat. Jadi must dan have atau has to itu digunakan untuk mengekspresikan kewajiban ya. Should is used to express suggestion ya. Jadi kalau should itu digunakan untuk mengekspresikan saran ya. Terakhir itu don't, verb itu is used to express prohibition ya. Jadi kalau misalkan yang terakhir don't ditambah kata kerja itu digunakan untuk mengekspresikan larangan ya. Ya, next di sini kita masuk ke rumusnya. Jadi rumusnya itu subject must atau have to atau has to tambah verb stem tambah object tambah adverb ya. Di sini yang perlu kalian jadi catatan ya. Itu verb stem itu verb yang ada di kamus. Jadi bentuk awalnya. Nah, di sini kapan kalian gunakan have sama has to? Kalau must itu terserah ya. Semua bisa pakai must. I, you, we, they, he, she, it itu saya, kamu, dia, kalian, mereka itu bisa pakai must semua. Ya, tidak ada perubahan. Hanya saja untuk have to sama has to itu kalian gunakan have itu untuk subjek yang dia itu saya, kamu, kalian, mereka, dan lebih dari 2 orang ya. Saya ulang sekali lagi, have to itu kalian gunakan untuk subjek yang dia itu saya atau I, kamu, you, mereka, they, kita, we, atau misalkan lebih dari 1 orang. Nah, untuk has to itu sisanya ya. Jadi dia perempuan, she, dia laki-laki, he, dan juga it ya. It masuk dan juga 1 orang ya atau singular ya. Nah, berikutnya tuh rumus tadi yang buat obligation ya. Nah, sekarang masuk ke yang prohibition ya. Suggestion ya, saran. Jadi subject, should, verb stem, object sama adverb ini lebih gampang ya karena tidak ada pilihan di sini. Nah, yang terakhir don't tambah verb stem ya, ditambah object, ditambah adverb ya. Jadi selalu ingat di sini untuk menyebutkan atau mengekspresikan obligation, prohibition, and also suggestion itu kalian selalu menggunakan kata kerja dalam bentuk pertama ya, dalam bentuk kamus, bukan verb 2 atau verb 3, bukan verb ing, bukan verb ses ya. Jadi saya nggak mau ada yang ngeng ujung-ujungnya kata kerjanya ya. Semuanya dalam kata kerja bentuk pertama. Next. Nah, di sini juga ada rumus tambahan ya. Untuk kewajiban dan juga larangan ya. Yang atas itu kewajiban ya. Subjek tambah is mr tergantung subjeknya apa. Kalau misalkan he, she, it dia gunakan is, I, am, terus you, we, they itu are ya. Be obligated ya. Be obligated to verb stem, object, adverb ya. Ini juga sama untuk yang prohibitionnya juga subject is mr, prohibited atau forbidden ini tidak ada tidak ada subjek khusus untuk pakai prohibited atau forbidden ya kalau yang ini ya. Jadi kalian bisa milih sesuka kalian mau prohibited atau forbidden ya. To verb stem, objek sama adverb ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan dua-duanya itu verbnya itu sebelumnya ada kata to-nya ya. Untuk yang 2 rumus ini saja. Kalau yang sebelumnya itu verbnya verb 1 biasa. Ya. Next. Nah, ini examples ya, contohnya. You must pay the fare with fixed money ya. Terus berikutnya you have to close your car's window ya. Ini kalau kalian lihat dua-duanya itu obligation atau kewajiban ya.
Yang ketiga, passengers are obligated to put on the seat belt. Maksudnya apa? Jadi para penumpang itu diwajibkan, ya ini juga sama obligation, diwajibkan untuk menggunakan sabuk pengaman, ya. Visitor are prohibited to get close to the animal, ya. Nah, tadi seperti saya bilang, itu kalian milih is atau am atau are, ya. Di sini yang obligated sama prohibited, ya. Nah, di sini nih yang dua ini rumus kan harus milih is, am, are, ya. Kebetulan di sini subjeknya itu lebih dari satu orang. Passengers di sini maksudnya penumpangnya banyak, ya. Visitors juga pengunjungnya banyak. Maka dari itu dua ini dia dalam bentuk are pakainya, ya. Berikutnya nomor 5, don't smoke in this room, ya. Jangan merokok di ruangan ini, ya. You should count the bill before leaving the bank, ya. Ini kalian terakhir ini sebagai suggestion, ya, atau syarat, ya. Jadi kamu harus hitung lagi si uangnya sebelum meninggalkan bank, ya, gitu. Nah, di sini sekarang kita belajar bagaimana cara menanyakan sesuatu yang menjadi kewajiban, ya, gitu. Contoh di sini, must we depart now? Haruskah kita jalan sekarang, gitu, ya. Must I leave this jacket here? Ya. Haruskah saya tinggalkan jaket sini? Saya di sini. Di sini itu catatan buat kalian. Sekali lagi, ini itu menanyakan kewajiban, ya. Biasanya mungkin kalau yang di kasus kedua ini, must I leave this jacket here, itu kalian contoh ada di Mahad, gitu, ya. Mau ada acara apa gitu, kalian tanya, wajib gak nih saya ninggalin jaketnya di sini, ya. Jadi bukan minta saran di sini, ya. Jadi semua yang ada di sini itu dia menanyakan apakah itu suatu kewajiban atau bukan, ya. Do we have to put our glasses on, ya, atau mungkin sekarang do we have to put our mask on, ya, gitu. Bukan ini, tapi nggak masalah, ya. Terus, does she have to wear a veil, ya, apakah dia harus memakai kerudung, ya. Am I obligated to sign the form, ya. Nah, ini semua itu digunakan untuk menanyakan kewajiban atau tidak, ya. Nah, sekarang masuk ke menyatakan. Kalau tadi menanyakan, sekarang menyatakan kewajiban. Contoh, we must depart now, ya, harus berangkat sekarang. You must leave your jacket here, ya. We have to put our glasses on, ya. Berikutnya, she has to wear veil. You are obligated to sign the form, ya. Nah, ini semua itu menyebutkan kewajiban, ya. Berikutnya, asking for prohibition, ya, menanyakan larangan, ya. May I enter this room, ya. May I enter the room, bolehkah saya masuk ke ruangan, ya, gitu. Is camping permitted here, in here, ya. Jadi boleh enggak camping di sini, ya. Am I forbidden to sit on the bench, ya. Is taking picture in the museum prohibited, ya. Ini semua menanyakan larangan atau tidak, ya. Nah, di sini sekarang berikutnya itu menyebutkan ini, ya, larangan, ya. Ini sebenarnya kalau kalian lihat kurang lebih hampir mirip sama yang rumus simple present yang sebelumnya kita pelajarin, ya. Jadi dari yang ini kita lihat dari stating prohibition-nya dulu, ya. Don't enter the room, ya, larangan, ya. Camping in the ground is prohibited, ya. Berikutnya, you are forbidden to sit on the bench. Berikutnya, we are prohibited to take picture in the museum, ya. Kita tidak boleh mengambil gambar di museum. Nah, kalau kalian lihat di sini dari yang nomor 4 ini, kita perhatikan yang nomor 4, ya. We are prohibited to take picture in the museum. Kalau misalkan kalian ingin yang ketiga aja lah, yang keempat agak bingung. Yang ketiga, kalau kalian lihat you are forbidden to sit on the bench, ya. Kalau kalian lihat cara merubah dari stating prohibition ke asking about prohibition, itu kalian tinggal
tuker ya. Tuker bagian yang di sini kalau kalian lihat. Iya, nah di sini ya. Di sini kalau kalian lihat di situ ada you are forbidden ya. Cuman kalau misalnya kalian menanyakan, makanya itu diputar yang R sama U-nya itu di tukar si posisinya ya. Misalnya kalau kalian lihat di sini, selain juga dia diputar posisinya, dia juga diganti pakai subjeknya jadi I ya, jadi I am ya, am I forbidden ya. Jadi karena itu di sini kan kalimatnya kita nanya gitu, saya boleh nggak gitu ya, saya boleh nggak duduk di sini gitu ya, di kursi ini gitu ya. Ini kenapa di sini dijadikan subjeknya jadi I. Sebenarnya kalau tanpa merubah subjek itu kalian tinggal puterin aja yang you sama R-nya, diganti posisinya sama seperti yang rumus simple present yang sebelumnya saya pernah ajarkan ke kalian ya. Ya, next masuk ke asking about suggestion ya. Nah, sekarang meminta apa namanya tuh, saran ya. Should I go home now ya, haruskah pulang sekarang ya. Should we bring our camera. Nah, ini seperti kalau kalian lihat emang gampang ya. Are they supposed to go with us ya, apakah mereka seharusnya pergi dengan kami ya. Di sini mungkin ada tambahan sedikit yang paling bawah ya, cara menyebutkan suggestion ya. Nah, di sini juga stating suggestion atau apa namanya tuh, menyebutkan suggestion ya. Contoh di sini you should go home now ya. Kamu harus pulang sekarang ya, atau we should bring our camera. Kita harus membawa kamera milik kita ya, atau they better go with us ya. Lebih baik mereka itu pergi dengan kita ya. Iya, mungkin cukup sekian aja pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.